Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tema mengenal amil zakat Indonesia yang beranggotakan saya sendiri yaitu Maharani Anggranistiawati dengan NIM 401190275 dengan rekan saya yaitu Maimunah Harum dengan NIM 401190276. Yang pertama yaitu makna amil. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya. Amil adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Amil yang dimaksud dalam Al-Quran adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Yang kedua yaitu kriteria amil zakat. Seorang muslim, zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Yang kedua, seorang mukallaf yaitu orang dewasa dan sehat akal pikirnya, jujur dan amanah. Keduanya sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Yang ketiga yaitu para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat. Yang keempat, mampu dan sanggup dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al-tamaah yaitu kecakapan bertindak hukum secara penuh. Yang tiga yaitu macam-macam amil zakat. Macam-macam amil zakat ada 9. Yang pertama as-sa'i, yaitu petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat. Yang kedua musodik, karena tugasnya menghimpun sedekah. Yang ketiga al-qasam, tugasnya membagi zakat. Yang keempat al-hasyir, tugasnya menghimpun zakat. Yang kelima al-arif, pemberi penjelasan data mengenai fakir dan miskin dan asnaf mustahik lainnya dari sisi kelayakan. Yang keenam mustahik hasib, orang yang diangkat untuk menghitung zakat. Yang ketujuh hafiz, orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat. Yang ke-8 jundi, orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat. Yang ke-9 jabir, orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat. Selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban amil zakat. Hak amil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diperbolehkan mendapat bagian dari dana zakat yang dikumpulkannya. Menurut riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan, amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya karena didasarkan pada pendapatannya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan amil disediakan oleh pemerintah atau ulil amri. Namun, jika biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah atau tidak mencukupi biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang menjadi tugas amil atau bagian dari fisabilillah dalam batas kewajaran atau dari dana luar zakat. Kesimpulannya, amil zakat berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkan secara proporsional dan kewajaran. Selanjutnya, kewajiban amil. Ada beberapa kewajiban amil, antara lain mengambil atau memungut zakat. Yang kedua, mendistribusikan zakat. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat, mengumpulkan, mencatat, menghitung, dan menimbang atau menakar zakat. Yang terakhir, mendoakan para muzaki karena doa para amil merupakan ketenangan untuk para muzaki. Oleh sebab itu, seorang amil mestilah memiliki akhlak yang baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.